Oke, Pak Iksan, ini berlanjut kepada sesi yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, yaitu tetap persoalan PI 10% dari PT PHE WMO. Jadi pertanyaan yang ketiga, kira-kira bagaimana peran dan posisi masyarakat untuk melakukan gugatan atas hak-haknya melalui kewajiban PI 10% itu dari PT PHE WMO. Bagaimana masyarakat memposisikan, memerankan diri untuk menuntut ini? Ya, pertama itu adalah karena masyarakat ini kan yang mendapatkan dampak langsung, dampak negatif, ya seperti adanya pencemaran, umpamanya di area situ ada ketergangguan karena adanya eksplorasi itu. Dan yang paling nyata ini adalah soal kawasan itu tidak bisa lagi dijadikan tempat mencari ikan oleh nelayan. Berarti ini contoh nelayan dirugikan, Pak? Contoh kecil. Kerugian selanjutnya adalah kerugian dari adanya aturan ini. Karena aturan Permen 7 2016 ini mengamanatkan bahwa spiritnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu kerugian yuridis, kerugian konstitusionalnya di situ. Satu, kerugian kesejahteraan karena tidak dijalankan aturan itu. Maka dari itu kerugian yang paling nyata, karena kalau PI ini bisa manfaatnya sudah bisa dirasakan dan menjadi sumber pendapatan daerah, tentu kesempatan-kesempatan untuk lebih sejahtera dari masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Kabupaten Bangkalan, tentu akan bisa diimplementasikan, artinya bisa dirasakan. Jadi dari situ banyak di daerah-daerah lain yang ada persoalan-persoalan dampak ini gitu loh, yang akhirnya menjadi gejolak dan juga berbenturan dengan mengadakan demo, dengan mengadakan boykot dan lain-lain aktivitas yang dimaksud itu, karena memang dirugikan, Pak Sagliman. Dan rata-rata kan masyarakat ini awam, Pak Iksan. Apakah nanti ini kalau masyarakat mengadakan gerakan perlu pendampingan hukum? Ya, saya tidak berharap masyarakat sampai bereaksi seperti itu. Karena ketika kita menunggu lama, mohon maaf, sebodoh-bodohnya masyarakat tentu ada batas kesabarannya, kan begitu, Pak. Tentu ketika mengetahui ini tidak pernah ada implementasi. Mungkin ada CSR itu. Tetapi ini kan pedoman CSR ini kan tidak jelas. Artinya kita dikasihani, kita melakukan pengajuan terus dikasihani, umpamanya dikasih ini permen, dikasih ini ya apa katanya yang sang pemberi, kan gitu. Kalau ini yang kita tuntut, ini adalah hak yang diperintahkan oleh aturan untuk kita dapatkan hak 10% PI ini melalui proses-proses yang sudah berjalan sekian lama ini, untuk kemudian bisa dijadikan modal. Kita lebih terhormat mendapatkan sesuatu ini dari hak ini, Pak, daripada dari CSR itu. Walaupun CSR ini boleh, artinya kedermawanan dari K3S ini ya melalui CSR, karena tidak ada sanksi apa-apa, memberi atau tidak di situ. Ya sanksi yang paling yang frontal adalah nanti ketika masyarakat akhirnya bergerak, masyarakat merasa artinya tidak mendapatkan imbas apa-apa dari aktivitas itu, ya baru kadang-kadang beberapa offshore, beberapa eksplorasi K3S ini baru melakukan pendekatan. Tapi apakah kita menginginkan seperti itu? Tentu tidak. Kita ingin menempatkan pemerintah kabupaten, masyarakat ini adalah ke tempat sesuai dengan haknya saja, tidak ingin lebih dan juga tidak ingin kurang, gitu Pak Sagliman. Maka dari itu moga-moga
SKK Migas, tolonglah ini kita masyarakat Bangkalan ini tempatkan pada posisinya, pada haknya sesuai aturan yang ada, yang Anda sendiri yang buat dan kementerian yang buat, SKK Migas sebagai implementasinya, dan juga pihak PT PHEWMO sebagai kontraktor di lapangan. Kami yang mohon maaf, yang daerah miskin tetapi ada di kota, sebenarnya kita ini miskin ada di dekatnya Surabaya ini, kita tolong itu dibantu agar tidak terus menerus seperti itu, terlepas dalilnya apa, dalihnya apa, yang penting kita ingin secepatnya PI 10% untuk Kabupaten Bangkalan ini bisa diwujudkan. Kembali ke kondisi masyarakat, Pak Iksan. Masyarakat kita ini ya sebetulnya kelemah segalanya, tapi di samping masyarakat ini ada kelas-kelas yang sudah terpelajar cukup melimpah di Madura, khususnya Bangkalan ini. Apakah tidak perlu semua stakeholder di Bangkalan ini bersatu, bahu-membahu untuk memperjuangkan ini, dan juga banyak tokoh-tokoh nasional, Pak Iksan. Apakah bisa ini kita gerakan ini gerakan nasional? Iya, sebenarnya ini lebih elegan kalau seperti itu, Pak Taliman. Makanya saya coba memulai dari kelompok sekup stakeholder kabupaten ini, yang dengan segala kekurangan dan kelebihannya kami akan mencoba berbuat untuk mendorong agar hak-hak daerah melalui PI ini bisa terima. Selebihnya saya juga menggugah ya kepada tokoh-tokoh kita, para wakil kita, baik di DPR Jawa Timur, DPR Kabupaten dan Pusat, dan juga tokoh-tokoh nasional kita. Bukan persoalan kita menuntutnya ini. Kita yang kadang digojlok-gojlokin oleh masyarakat kita yang tidak ngerti, wah ngurus itu saja nggak bisa, dikadal-kadalin melulu, gitulah. Lah ini kita seperti itu karena kita tahu kapasitas tokoh-tokoh kita ini sebenarnya menjadi penentu di tingkat nasional, baik yang di DPR Jatim, DPR Pusat, dan juga tokoh-tokoh nasional lainnya di pemerintah, di kementerian dan lain-lain. Bahkan yang saya tahu itu kalangan petinggi SKK Migas itu juga ada keturunan dari Madura. Maka dari itu artinya wis lah, ini PI ini segera hak ini diberikan agar kesan bahwa cuma dikibul-kibulin ini tidak mencuat ke permukaan. Kasihan kapasitas tokoh-tokoh kita, negaranya daerahnya ya katakanlah hanya diperlakukan seperti ini. Kita kadang dihadang oleh mekanisme tahapan, kita dikasih dalil soal mekanisme administrasi dan lain-lain. Tetapi masyarakat kan inginnya yang simple. Yang penting ini terwujud kan gitu. Prosesnya mau apa, yang penting sesuai dengan aturan yang ada. Maka itu yang lebih utama kan. Saya juga ada sebagian tokoh-tokoh kita yang merasa malu ketika bicara soal PI ini. Karena kenapa tidak pernah berhasil seperti daerah lain? Mana tokoh-tokoh kita itu gitu loh. Nah, itu kadang saya juga merasa, saya walaupun bukan tokoh sekaliber, artinya saya hanya yang menemani teman-teman di sini, ini juga sedikit tersinggung. Bukan nominal yang didapat dari PI, berapapun tidak masalah, yang penting sesuai rumus dari PI itu, berapapun yang terima. Cuma ketika ini berlarut-larut, ini ada situasi seperti dikadal-kadalin. Itu Pak Tagliman, ini yang kadang dan ini reputasi dari para tokoh kita yang bisa mengelola negara, bisa berpikir segala hal tentang negara, pemerintahan, tetapi dalam soal ini mereka tidak bisa membantu daerahnya. Gitu Pak Tagliman. Oke. Jadi sesi dan pertanyaan ketiga kita tutup dulu, akan menginjak kepada sesi keempat. Masuk banyak gitu.
Opo. Tapi nang kindu kalen ya. Opo aja.